selanjutnya yaitu pentingnya peranan tumbuhan pada lingkungan hidup, karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, kemudian terbang ke atmosfer, dan juga untuk hewan, untuk manusia, dan untuk kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini saya akan terangkan pembentukan lapisan ozon oleh oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, seperti saya katakan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup satu-satunya yang memproduksi oksigen. Nah, ketika oksigen ini terbang ke atmosfer, kemudian cahaya matahari sinarnya memecah ikatan atom oksigen ini sehingga ini lepas. Ya. Kemudian ini gabung dengan ini. Nah, sehingga terbentuklah sebuah lapisan ozon O3. Kemudian setelah terbentuk, lapisan ini akan terbang ke atmosfer, membentuk lapisan ozon seperti ini. Nah, semakin banyak oksigen yang dihasilkan, maka lapisan ozon semakin tebal. Sampai di sini ngerti maksudnya? Kemudian semua itu terus terjadi dan berlangsung sehingga terjadi keseimbangan lingkungan dan tidak terjadi penipisan lapisan ozon. Nah, yang di sini adalah gambar beberapa faktor permasalahan yang ada saat ini. Akan tetapi karena adanya penggunaan AC yang berlebihan, apalagi ketika AC tersebut rusak, maka yang dikeluarkan adalah gas klorin. Ya, sebenarnya yang dikeluarkan ada 3, yaitu CFC. C-nya itu klorin, F-nya adalah fluor, kemudian C-nya juga adalah karbon. Nah, tapi yang paling bahaya adalah klorin ini. Zat klorin dikeluarkan, terbang ke atmosfer. Nah, mereka ini nanti akan mempengaruhi ikatan atom yang ada pada lapisan ozon ketika diputus oleh cahaya matahari. Karena pada normalnya sinar cahaya matahari ini mereka akan memutus ikatan ini, lepas, tetapi akan gabung lagi. Nah, seperti itu. Dan ini juga sama, akan membentuk lapisan ozon terus ke atmosfer. Tapi dengan adanya klorin, ketika terputus oleh sinar cahaya matahari ini malah akan nempel ke sini. Ini juga sama nempel ke sini. Nah, putus lagi. Jadi yang memutus ikatan sebenarnya cahaya matahari, tapi itu adalah hal yang normal. Akhirnya terjadi lubang. Ini nempel lagi ke sini. Akibatnya terjadi hole ozon, yaitu terjadi lubang lapisan ozon dan terjadi penipisan lapisan ozon. Dan jika ini terjadi terus-menerus, maka pemanasan global akan berlangsung secara cepat. Kutub utara yang tadinya esnya penuh akan mencair karena terjadi penipisan lapisan ozon. Padahal lapisan ozon ini sangat berfungsi untuk melindungi bumi dari benda asing di luar angkasa, kemudian melindungi kita dari sinar ultraviolet sehingga kulit kita tetap terjaga. Nah, itu proses terbentuk lapisan ozon dan proses penipisan lapisan ozon. Nah, selain ini, pabrik industri ini juga yaitu menghasilkan SO2 atau sulfida, kemudian karbon dioksida. Nah, pada kendaraan motor, mobil maupun pesawat itu menghasilkan banyak karbon dioksida sehingga menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca. Jadi yang dimaksud dengan efek rumah kaca yaitu terbentuknya kumpulan daripada CO2 di atmosfer yang membentuk menjadi sebuah awan hitam. Kemudian awan-awan ini ketika terkena cahaya matahari, sinarnya akan memantul. Dan terus-terusan seperti ini.
sehingga akan terasa panas, memantul, dipantulkan oleh awan yang hitam yang terdiri dari karbon dioksida maupun zat kimia yang lainnya. Semakin banyak cahaya yang dihasilkan, yang dipantulkan, maka semakin panas bumi ini. Itu yang dimaksud dengan pemanasan global. Nah, kemudian selain terjadi pemanasan global juga, dengan adanya zat sulfida yang dihasilkan oleh pabrik industri ini juga akan menghasilkan terjadinya hujan asam. Jadi SO2 ini ketika nyampe ke atmosfer, nah dia akan terbawa oleh hujan sehingga air hujan ini atau di awan ketika akan mencair, akan terjadinya hujan ini sudah terkontaminasi oleh sulfida, sehingga air hujan tersebut memiliki zat yang sangat asam, yaitu bisa di bawah pH-nya di bawah 4 maupun 3, bahkan ada yang pH-nya 2, sangat asam sekali. Jika pH-nya sudah sangat asam, ini akan berbahaya terhadap kulit manusia. Besi aja bisa karatan. Kemudian tanah bisa menjadi rusak, unsur hara tanah bisa hilang, dan terjadi pencemaran lingkungan yang sangat dahsyat, dan akan terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Akan tetapi dengan adanya oksigen, ketika SO2 ini terbang kemudian ketemu dengan oksigen, nah ini akan berubah. Karena ini O2, kemudian ini SO2, maka akan berubah ini menjadi SO4. Paham maksudnya? SO2 plus O2. Zat kimia atau rumus kimia yang dihasilkan menjadi SO4. Nah, kalau sudah menjadi SO4, maka ini air hujan ini sangat bagus. Karena ini SO4 itu sulfat yang nantinya akan bisa menyuburkan tanah. Jadi membentuk unsur hara tanah yang sangat subur. Ketika terjadi hujan, air hujannya bagus. Nah, itu. Kemudian, nah ini gambar industri peternakan. Sebenarnya peternakan itu bagus. Peternakan itu sangat bagus sekali. Karena untuk kelangsungan hidup kita. Karena kita membutuhkan hewan yang perlu kita makan. Tetapi jika dibentuk menjadi sebuah industri peternakan yang sangat besar-besaran, ini sangat berbahaya. Karena hewan ini yaitu mengandung CH4. Jadi hewan ini selain menghasilkan karbon dioksida, dia juga ketika angop mengeluarkan gas metan. Dia mengeluarkan gas metan yang sangat berbahaya terhadap lingkungan. Dan apalagi ini sangat banyak sekali. Gas metan itu CH4. Ya. Nah, CH4 ini jika dihasilkan oleh hewan-hewan ini yang sangat banyak, perhatikan, ini 1 meter pun tidak ada jaraknya, sangat berdempetan sekali. Karena yang namanya juga industri peternakan. Jadi ini hanya berapa hewannya udah ribuan banyak dan sangat berdekatan. Dan ini padahal sangat berbahaya jika misalnya salah satunya terkena oleh virus maupun bakteri dan akan menularkan satu sama lainnya. Tapi mereka itu dengan menggunakan vaksin antibiotik, padahal dengan menggunakan antibiotik tersebut virus maupun bakteri akan resisten, dan apalagi dagingnya diimpor ke Indonesia maupun ke negara yang lain, ke kita, karena kita itu orang-orangnya konsumtif, yaitu daging impor, susu impor, padahal susu ini berasal dari industri peternakan ini. Bayangkan kalau misalnya hewan-hewannya itu terinfeksi oleh virus maupun bakteri, sementara susunya diminum, susu formulanya oleh anak-anak kita, dan ini sangat berbahaya. Oke, CH4 kenapa sebagai sumber utama pemanasan global pada saat ini? Karena sifatnya sangat panas sekali. Nah, mereka bisa berkumpul dan sangat panas.
walaupun tidak membentuk efek rumah kaca, tetapi suhu udara akan berubah menjadi panas ketika CH4 itu dihasilkan dari kotoran hewan ini maupun dari angobnya. Ketika dia bersendawa, dia mengeluarkan banyak CH4. Tuh. Belum bakteri dan virus yang dihasilkan. Dan paling parahnya lagi di China, bukan hanya peternakan sapi maupun kambing, tetapi peternakan anjing maupun peternakan hewan-hewan liar yang lainnya yang untuk dikonsumsi. Padahal di situ hewan-hewan liar tersebut, air liurnya memiliki banyak virus maupun bakteri. Apalagi yang sekarang lagi tren virus corona yang berasal dari hewan liar tersebut, dari ular, kemudian dari dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi ketika kita memiliki akal, sejauh mana kita mengendalikan akal kita untuk kebaikan. Baik, terima kasih. Sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para mahasiswa maupun mahasiswi yang budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.